Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis. Mantap. Tapi sebelum itu kita mau ngasih tahu dulu nih, channel ini tuh channel apa sih buat yang baru nonton kayak gitu. Ya, jadi channel Kebun Desain ini merupakan channel edukasi bisnis, tips bisnis dan marketing dan juga terkait dengan desain grafis nih. Oke. Nah, channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang melayani jasa branding seperti desain logo, desain kemasan, desain sosial media dan lain-lain. Dan juga cetak kemasan kita juga bisa. Bisa ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat yang pengen order langsung aja kontak nomor WA yang ada di deskripsi yang pengen order logo ataupun kemasan desainnya kayak gitu ya. Oke, kali ini kita ada tips bisnis tuh. Apaan tuh? Nah, ini usahanya unik tuh. Apa nih? Biasanya kalau misalnya kamu makan pakai sendok atau garpu, itu sendoknya atau garpunya atau piringnya biasanya pakai keramik ya. Terus sendoknya pakai steel ya, seperti itu. Nah, ini terbuat dari kayu semua. Oh, si sendoknya kayu, garpunya kayu, mangkoknya kayu. Kayu juga. Gitu. Ada juga yang dari bambu. Nah, ini dari Detik Finance. Kita menyantumkan referensinya ya. Jadi kalau misalnya mau yang lihat berita aslinya bisa langsung ke Detik Finance seperti itu. Top wanita ini cuan belasan juta dari bisnis sendok dan piring kayu cantik. Kata dia nih, ini yang paling unik. Yang kata-kata memotivasi, cepatlah memulai. Nasihat itu mungkin sering didapatkan oleh orang-orang yang ingin memulai usaha. Jadi benar ya, kalau misalnya kita mau berwirausaha, yang paling penting adalah cepatlah mulai gitu. Entah itu mulai cari idenya. Kalau ide kan nggak mungkin butuh modal, ya nggak sih? Tinggal kalian berpikir, cari peluang, pasarnya ada atau enggak, ya buat idenya. Iya. Jadi jangan katakan kalau misalnya usaha itu butuh modal. Aduh, pengen bisnis nih. Gimana ya? Yaudah deh, kita mulai dengan cara cari idenya dulu. Itu kan tidak perlu modal, saudara-saudara, ya masih seperti itu. Sebenarnya ada juga sih usaha-usaha lain yang tanpa perlu modal, yang bisa jadi dropshipping, yang jadi dropship kayak gitu ya. Atau drop service, seperti itu. Silakan teman-teman yang mau jadi drop service-nya jasa Kebun Desain juga boleh, ya nggak sih? Bisa kayak gitu ya. Kontak aja yang ada di deskripsi ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ceritanya. Mungkin sebagian orang tidak pernah memulai langkahnya di dunia bisnis karena terus menunggu ide yang dianggapnya paling menjanjikan gitu. Aduh, padahal dia memang sih ide itu bagus, tapi kalau misalnya kita punya ide langsung eksekusi, jangan mikir lama-lama seperti itu. Akhirnya tidak mulai-mulai. Nah, ini berita ini dari Sukma Khairunisa. Awalnya dia memilih berjualan makanan organik. Siapa sangka kini dia betah berjualan produk kerajinan berbahan kayu hingga eceng gondok. Berawal dari jualan makanan organik tahun 2019, jual hamper, saat lebaran terjual 300 box, di dalam box masukin sendok kayu dan piring juga dalam hampersnya. Nah, jadi awalnya jual hampers tuh, ternyata banyak dari pelanggannya yang justru tertarik dengan sendok dan piring kayu yang ada di dalam kotak makanan organiknya. Dari situlah dia mendirikan Mamima Craft. Good job. Nah, ini juga nih penting nih. Sebenarnya kalau teman-teman udah mulai usaha, ya nggak, misal satu usaha nih, nanti akan terbentuk mindset di mana ketika usahanya gagal, itu akan dijadikan sebuah pelajaran. Iya. Bukan dijadikan sebuah keresahan dan diratapi. Bukan jadi hal yang aduh bisnis kayak gini udahan kayak gitu ya. Enggak seperti itu. Ternyata kalau misalnya tapi tergantung orangnya juga sih ya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya udah mencoba sebuah bisnis ini, ternyata bisnis seperti ini, ternyata bisnis itu enggak selalu setiap harinya atau setiap bulannya untung. Kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Jadi ketika kita mau buat usaha yang lain, kita udah siap dengan mental tersebut. Betul. Udah mentalnya udah terbentuk lah gitu. Iya. Jadi udah tahu gitu mindsetnya bisnis itu kadang untung, kadang rugi kayak gitu. Iya, jadi tinggal kita gimana mau bertahan atau enggak di tengah kemarau tersebut. Iya. Justru kita bakal tahu nih strategi-strateginya ketika rugi kayak gimana, cara penanganannya gitu. Iya. Sehingga kita nggak bangkar banget kayak gitu ya. Nice. Lanjut lagi ke ceritanya. Nah, tadi kan katanya dia awalnya jualan hampers. Ternyata banyak yang suka dari hampersnya itu malah suka ke sendok kayu dan sendok garpunya. Nah, kadang juga nih ya, produk itu memang kita membuat produk, tapi
yang menentukan laku atau tidaknya bukan kita, tapi si konsumen gitu. Akhirnya itu jadi peluang baru untuk kita. Dan si ibu ini jadi fokus usahanya, ya nggak? Oh, daripada bikin hampers yang banyak sekali HPP-nya mungkin, barang-barangnya banyak yang harus dibeli, dia jadi cukup fokus memproduksi sendok kayu. Seperti itu. Jadi lebih enak gitu. Siap. Dan mikirin strategi marketingnya juga nggak usah capek-capek ya. Ya udah fokus aja terkait dengan sendok kayu itu. Misalnya dengan sendok kayu lebih bersih, lebih higienis atau yang lainnya. Seperti itu. Karena kalau kayu masukin ke dalam air panas nggak akan ini ya si. Kalau besi mah kan jadi ikut panas ya. Kalau kayu kan nggak. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Sukma yakin produk Mamima digemari karena memiliki kelebihan tersendiri seperti alat makan yang dijual memiliki finishing good atau finishing food grade sehingga aman untuk digunakan. Semua produknya ready stock dan harga kami murah, kualitas kami juga bagus. Kami juga menjual retail dan partai besar. Mantap. Tuh, ini setelah kita memang menemukan produk yang bagus, kita harus tunjukkan semua value-nya. Contoh si Mami Mami Craft ini dia katanya produknya itu food finishing grade, yang artinya juga ramah lingkungan sehingga aman digunakan. Terus juga yang paling penting lagi nih, produk di etalasenya selalu ready stock. Itu tuh. Kamu kesel nggak sih kalau misalnya beli nggak ada gitu? Iya, kita kan udah searching, oh ini bagus nih kayaknya, mau beli taunya barangnya habis, kan ngeselin gitu. Itu memang kesel banget sih kalau seperti itu. Terus juga dia menjaga bahwa kualitasnya bagus dan juga bisa menjual partai kecil dan partai besar. Mantap sih. Itu mantap banget sih. Nah, seiring berjalannya waktu, Sukma juga menambah jenis produk dari Mamima Craft nih. Nah, ini juga yang penting nih, ketika kamu sudah punya usaha dan punya produknya itu cuma 2, usahakan tahun ketiga atau tahun keempat itu nambah produk. Betul. Biar apa? Biar si konsumen itu nggak bosen. Iya. Gitu. Ya, biasanya sih setahun sekali itu suka ada ngeluncurin lagi produk baru ataupun sebulan itu 2 kali kayak gitu ya. Sebulan setahun 2 kali. Setahun 2 kali, kecuali bisa dikecualikan kalau misalnya produk kita itu bukan berupa produk tapi servis ya. Kalau servis kan ya cukur rambut ya udah cukur rambut aja gitu. Paling tambahan cukur jenggot gitu kan ya. Iya. Nggak mungkin cukur-cukur yang lain. Nah, lanjut. Sukma menjual produk Mamima Craft ini melalui offline maupun online. Nah, ini strategi penjualannya juga harus dipikirkan ketika kamu sudah mempunyai sebuah produk. Entah itu cara jualnya melalui offline ataupun melalui online. Dia kini memiliki toko di kawasan Galaksi, Bekasi, dan aktif juga berjualan di media sosial seperti Instagram hingga toko online, kata dia. Sukma tidak menjelaskan secara gamblang penjualan dari Mamima Craft, tapi dia menegaskan bisa mencapai ribuan produk laku terjual setiap bulannya. Wow, ribuan produk. Itu sih udah lumayan sih untuk sebuah katakanlah itu kan barang yang nggak mudah rusak ya, tapi bisa ribuan produk. Itu susah sih menurut saya untuk jualnya. Ya, mungkin karena tadi unik sih. Ya, unik value-nya. Ya, dan punya value-nya seperti itu. Intinya sih mau produk seperti apapun kalau value-nya bagus dan unik pasti diburu mungkin ya. Iya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di masa pandemi ini memang penjualan tidak stabil ya. Semuanya Mbak, memang jangankan Mbak yang jual produk sendok ini ya, sendok kayu. Kita pun terkena dampaknya. Betul. Namun masih cukup buat kami mendapat untung yang lumayan. Untuk keuntungannya bisa belasan juta. Pandemi aja belasan juta. Kalau nggak pandemi lebih besar lagi mungkin ya. Nah, melalui Mamima Craft, Sukma sudah bisa mempekerjakan 3 orang. Dia berencana untuk terus mengembangkan bisnisnya agar lebih bisa membuka lapangan kerja yang lebih besar lagi. Ingin pindah ke tempat yang lebih besar agar bisa lebih banyak lagi berbagai kerajinan yang ingin membuka banyak lapangan kerja. Nah, rata-rata orang kalau misalnya udah berbisnis dan bisnisnya udah berkembang pasti punya mental yang baru. Iya. Mental barunya itu adalah ingin membantu orang. Itu aneh sih. Beberapa seminar yang aku ikutin juga orang-orang yang udah bisnisnya itu berkembang gede, itu udah ya udah deh bantu orang aja kayak gitu. Tapi memang benar mungkin karena kalau misalnya kita membantu orang, rezeki kita ada di orang tersebut. Ya, terus malah bertambah sih, nggak berkurang. Betul sekali. Itu aneh sih memang. Ya kan,
sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen kalau misalnya video ini bermanfaat. Iya, jangan lupa juga di share supaya info ini bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu ya. Oke, cukup sekian dari kami. Thank you, sampai jumpa. Bye-bye.